Baiklah Bapak Ibu, mendasari dari ceramah saya pada pagi hari ini yaitu surah Yusuf ya, ayat 53. Jadi perkataan Nabi Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sadaqallahul azim. Ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, setelah beliau mendapat banyak cobaan, beliau mengatakan, "Dan saya tidaklah akan mensucikan diri saya. Saya tidak akan mengatakan diri saya ini bersih." Itu Nabi ya. "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan saya tidak akan mengatakan diri saya ini tidak bersalah. Bari itu tidak bersalah. Inni bari'un bima ta'malun. Syaitan mengatakan di akhirat itu kan, inni bari'un bima ta'malun. Aku berlepas diri. Nah, bari itu tidak bersalah. Kalau di pengadilan dalam hukum Islam itu bari. Ya. Bara'atu zimmah, bebas dari beban. Nah, itu. Jadi ubari membebaskan diri dari kesalahan. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak akan membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya diri itu, semua diri manusia, siapapun manusianya, selagi dia tersusun dari zat manusia, ammaratun bisu, condong untuk berbuat keburukan. Seluruh manusia cenderung untuk berbuat kerusakan, kebusukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa-apa yang dirahmati, diturunkan rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah sebagai dasar bagi para ulama yang menyatakan bahwa nafsun itu terdiri dari 3. Ini salah satu bagiannya namanya an-nafsul ammarah, diri yang condong kepada keburukan. Ada namanya lagi an-nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian ketiga nafsul lawamah, fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ini nafsul ammarah. Jadi kita mengenal diri kita. Ya, diri kita. Apa itu diri? Diri itu dalam bahasa Arabnya nafsun. Ya, nafsun. Ya, nafas. Kalau bahasa Indonesia, dan itu bukan nafasu. Kalau nafsu itu seluruh keinginan saja. Itu nafsu itu. Ya. Dan dia tuh cenderung tamak, nafsu manusia, keinginan. Maka definisi nafsun dalam syarak, ya, dalam ilmu, bahkan ilmu kemanusiaan juga disebut percampuran antara roh dengan jasad. Jadi roh tambah jasad sama dengan nafsun. Dan manusia itu memang begitu. Pertama, dia itu berasal dari tanah, ya. Manusia berasal dari tanah, kemudian dihembuskanlah roh oleh Allah. Fa idza sawaituhu, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan ketika susunan Adam itu dari tanah sudah selesai aku laksanakan, ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu tanah lengkap dulu, ya, lengkap dari tanah itu jadi daging, tulang, kemudian darah di situ dan saraf, semuanya itu lengkap. Ya, nafakhtu fihi min ruhi. Lalu aku hembuskan ke dalam yang jasad tadi. Itu ruhku, ya. Kemudian faqa'u lahu sajid. Setelah ruh masuk ke dalam jasad,
wahai malaikat, sujudlah kepadanya. Itu artinya jasad ini baru berharga ketika dia ditumpangi oleh ruh. Ketika jasad sudah terpisah daripada ruh, maka dia tidak ada harganya lagi, dia jadi mayat. Itu makanya ketika orang terpisah ruh dari jasad, dia jadi mayat. Ruh diangkat ke langit. Jadi malaikat kalau mencabut nyawa manusia itu dimulai dari bawah, naik ke atas, ya, sampai ke kerongkongan, lalu dicabut, ya. Dicabut itu dibawa ke langit. Dibawa ke langit, lalu jasadnya diberesin oleh orang di bumi. Ya, di bumi dimandikan, dikafani. Begitu dia masuk ke dalam kubur, orang mau pergi, dibalikkan lagi. Dibalikkan lagi. Kembali dia bereaksi, ya, bereaksi. Jadi reaksi sakit, kemudian keinginan baik buruk itu setelah terkumpul roh dengan jasad. Itu. Jadi dia itu berharga ketika dia berkumpul roh dengan jasad. Maka yang terpenting termahal itu adalah roh. Roh, janimur ruh. Dan roh itulah yang naik kelas. Roh naik kelas. Sementara jasad ini adalah tunggangan kendaraan. Ya, kendaraan. Itu makanya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia itu tidur siang, ya, sementara di kantor di luar banyak aduan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia tidur. Dia tiap siang itu setelah zuhur itu tidur sedikit, namanya qailulah. Rasulullah kan juga begitu. Sebelum zuhur atau setelah zuhur itu tidur sedikit. Ternyata menurut ilmu kesehatan itu luar biasa manfaatnya. Ya, kembali menormalkan jasad kita itu untuk melakukan kegiatan. Maka apa kata khalifah itu? Inna liz jismi lamatiyati. Ya, sesungguhnya tubuhku ini adalah kendaraanku. Dan kendaraanku harus aku servis. Servis kendaraannya itu dengan tidur siang sedikit, namanya qailulah. Maka seorang muslim menjaga tubuhnya, kesehatannya, menjaga makanannya, ya, itu kendaraannya untuk mencapai ridho Allah, agar dia bisa beribadah dengan baik, tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalau puasa itu ketika berbuka tidak berlebihan, ya, tidak langsung baru buka langsung makan besar. Dia berangsur-angsur. Yang dicontohkan Rasulullah itu kan berangsur-angsur. Minum dulu, kurma dulu, baru sholat. Makanya yang kita lakukan di masjid setiap maghrib itu tuh sudah benar, ya. Ada juga minimal di masjid sudah disediakan oleh ibu-ibu kita beberapa itu makanan ringan. Minimal ada air. Kalau saya kadang-kadang airnya cukup, ya. Saya bawa air dalam baju saya, itu cukup dan bisa sholat jamaah. Ya, jangan sampai selama bulan Ramadan ya tidak ada sholat kita nggak sholat jamaah. Ya, 30 hari ini hendaknya sholat jamaah terus. Ya, 5 waktu. Ya. Kalau seandainya terlepas 1 kali aja menangis hendaknya kita. Ya, di bulan Ramadan ini, karena saking besarnya pahala pelipat gandaan amal di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan sholat sunat. Ya. Sunat rawatib jangan pernah tinggal. Dan jangan samakan pula sholat sunat qobliyah ba'diyah itu dengan luar Ramadan. Ya. Kalau luar Ramadan 2 sebelum subuh, sebelum dan sesudah zuhur 2, sebelum asar 2, setelah maghrib 2, sebelum dan setelah isya 2. Itu bukan hanya itu, lebih lengkap hendaknya bulan Ramadan ini. Jadi kalau tahiyatul masjid, jadi sebelum azan hendaknya kita sudah di masjid. Jadi direncanakan bulan Ramadan itu. Jangan samakan dengan luar Ramadan. Alun azan dong leh, masjid lah leh. Alun azan dong leh. Jadi memang merencanakan waktu ke masjid. Itu.
Itu anak-anak saya sering begitu tuh. Saya suruh ke masjid. Belum azan lagi. Itu. Jadi sebelum azan sudah sampai di masjid, apalagi di Ramadan gitu ya. Dapat tahiyatul masjid, digabungkan langsung dengan sholat sunat wudu. Kemudian di bulan Ramadan yang tidak rawatib pun kita laksanakan. Contoh yang sering kita tinggalkan itu, kalau Rasulullah itu sholat sunat rawatib selalu, tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu bukan 2 rakaat. Ya, sebelum zuhur bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi 2-2. Sebelum Jumat juga 4 rakaat. Para sahabat itu kalau sebelum Jumat itu enggak henti-henti salat sunat sampai khatib naik mimbar. Kebiasaan ini sudah dulu banyak. Ya Pak ya. Dulu orang baik-baik masuk masjid, kalau hari Jumat tuh itu berulang-ulang salat lagi sampai panik. Iya Pak. Iya, kini kok enggak boleh Pak ya. Lah jarang. Jangan lah matahari detik tu apa sumbang lu zuhur kok. Itu namanya mengaji. Ndak, kalau sembarang sih awak mengaji pun ndak selesai tu. Diolah dulu ndak ci hadis. Hadis dalam berfatwa ndak ci kini ku berbaca di YouTube. Baca hadis. Oh iya ya. Sembayang lu matahari di tengah-tengah aku ndak boleh lo kok. Jadi beribadah itu sifatnya itu tauqif. Para sahabat yang dibiarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah zaman dahulu sendiri itu loh. Jadi diulang-ulang salat sampai khatib naik mimbar. Sampai panik, itu istilahnya, sampai capek, letih. Itu 4 rakaat. Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam hadis Aisyah, hadis sahih. Jadi tidak pernah Rasulullah itu tidak salat 2 rakaat tidak pernah selama nyoi duit bersama Rasulullah. Itu. Kemudian setelah zuhur 4 rakaat juga. Lebih dianjurkan setelah zuhur 4 rakaat. Salat sunat rawatib itu. Itu rawatib ya. Yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Dan salat rawatib itu ditinggalkan Rasulullah hanya ketika beliau dalam perjalanan. Jadi kok pergi ke Padang, awak tidak rawatib doh, itu sunnah lo tuh. Rasulullah lu nak sunat rawatib ketika perjalanan dah. Pergi ke Jakarta, ke Pekanbaru, wajib salah. Habis itu Rasulullah tu memberikan contoh yang meringankan umatnya. Tidak bisa sampai di zuhur 2 boleh dipotong. Ringan apa Pak? Tapi dalam waktu lapang lakukanlah yang lebih daripada itu. Karena itu untuk apa? Sebelum asar. Sebelum asar itu bukan rawatib. Ya, tidak tetap itu sebelum asar. Rahimallahu amran shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang solat sebelum asar 4 rakaat, 2-2. Dan alhamdulillah kita di Masjid Raya ini itu waktu kita untuk penungguan sampai iqamah 10 menit. Alhamdulillah 10 menit. 10 menit itu cukup untuk 2 kali solat. Jadi ketika zuhur itu bisa 2 kali solat, pas, langsung iqamah. Kan banyak keuntungan kita. Begitu juga sebelum asar, bisa 2 kali solat. Itu dianjurkan Rasulullah. Kemudian sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini bukan tradisi di Sumatera Barat, jarang. Ya. Kalau bapak yang biasa pergi ke Pulau Jawa, ke Jakarta, ya, Bapak Ibu ya, ke Bandung itu orang biasa di situ solat sebelum maghrib 2 rakaat. Itu memang bukan rawatib, ya, bukan rawatib, tetapi ada hadis liman sya'a. Ya, liman sya'a itu artinya silakan solat sebelum maghrib 2 rakaat kata Rasulullah, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Karena kata-kata bagi siapa yang mau ini, sebagian ulama tidak mengatakan itu sebagai sunat rotibah. Tetapi hadis bukan satu itu saja. Makanya berbedalah pendapat para ulama tentang hukum solat sebelum solat 2 rakaat sebelum maghrib.
Fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunat muakkad. Mas Syafi'i ini orang Indonesia mengaku Syafi'i, tetapi tidak melakukan mazhab Imam Syafi'i. Nah, orang Sumatera Barat mengaku banyak yang mazhab Syafi'i, tetapi tidak sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan itu sebenarnya bisa kita sediakan, ya bisa kalau kita mau tapi susah juga. Merubah masyarakat dari suatu kebiasaan kepada kebiasaan baru itu susah. Itu bukan agama itu. Itu politik itu. Politik sosial politik. Ya. Merubah sholat tarawih dari 4 menjadi 22 itu perjuangannya berdarah-darah. Benar Pak Ibu? Rapi pengurus dulu. Nah, itu Pak. Kalau kecil ibu-ibu, ibu-ibu, yo kami go, yo ampe-ampe juga. Akhirnya acara mahlu ustaz kampe kali dulu. Baru bisa dirubah sampai menjadi duo-duo. Itu. Jadi merubah manusia itu sangat sulit, ya, berangsur-angsur. Agama pun turun berangsur-angsur. Kemudian ini sekasat sunat tadi ya. Jadi 2 sebelum maghrib jika bisa, kemudian setelah maghrib, sebelum isya dan setelah isya itu rawatib. Ini yang perlu juga kita perhatikan ibadah ini. Ini waktu sudah setengah jam, ya setengah jam. Sebenarnya saya akan bicara itu tentang mengenal diri, ya mengenal diri. Ya, ini kita lanjutkanlah nanti. Kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Mungkin kalau pagi hari Senin itu agak susah itu. Ya mungkin Ustadz kita yang lain lah ya 10 menit. Ini sudah 15 menit ini. Dengan daripada pembukaan tadi. Barangkali demikian saja Bapak Ibu. Kalau dari si presentasi yang dari bahan yang saya punya ini tentang mengenal diri, kemudian tentang jasad, tentang hawa nafsu, hati dan akal, itu baru 20%. Ya, 20% baru. Ya, berarti tinggal 80% lain. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di hari yang akan datang. Demikian saja, mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.